Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya dalam pelajaran matematika hari ini ya. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Masih pada sehat ya? Alhamdulillah kalau anak-anak masih sehat dan masih bisa melaksanakan kegiatan ataupun aktivitas sehari-hari dengan baik. Baik, untuk hari ini Pak Guru akan menjelaskan atau materi kita untuk hari ini adalah tentang pengolahan data. Nah, sebelumnya di sini Pak Guru mengingatkan khususnya untuk kelas 6 semuanya ya, karena mungkin sebentar lagi mungkin ya sekitar 2 minggu lagi kita akan melaksanakan ujian pra UM ya, pra UM. Nah, di situ nanti materi khususnya untuk matematika adalah pelajaran dari kelas 6 untuk semester 2. Nah, Pak Guru di sini juga akan memberikan materi terakhir ya, materi di kelas 6 di semester 2 ini, yaitu tentang pengolahan data. Jadi Pak Guru harapkan anak-anak semuanya tetap siap ataupun tetap melaksanakan belajar di rumah dengan sebaik-baiknya agar bisa menghadapi ujian besok itu akan mengerjakannya dengan baik. Begitu ya anak-anakku semuanya. Nah, Pak Guru juga harapkan anak-anak juga tetap menjaga kesehatan semuanya supaya pada waktu ujian besok tidak ada terkendala suatu apapun. Gitu ya anak-anak. Nah, dalam materi pengolahan data ini sebenarnya kalian sudah pernah belajar ya kan, di kelas 4 maupun di kelas 5. Kalau di kelas 4 maupun di kelas 5 kita belajar bagaimana tentang cara mengumpulkan data, cara membuat diagram, cara membaca data dan membuat tabelnya, ya kan? Nah, untuk yang di kelas 6 nanti kita akan mempelajari tentang pengolahan data, di mana ada 3 materi atau 3 untuk menentukan pengolahan data tadi ya. Di antaranya yang pertama nanti ada rata-rata ya, kita disuruh menentukan rata-rata hitung yang disebut biasanya dengan min, tulisannya mean. Kemudian kita disuruh menentukan modus. Modus itu apa? Nilai yang paling banyak muncul ya, data yang paling banyak muncul nanti modus. Kemudian yang terakhir adalah median atau nilai tengah. Nah, di antara ketiga materi ya dalam pengolahan data ini ada min, rata-rata, modus, nilai paling muncul, dan median atau nilai tengah. Yang paling mudah itu sebenarnya adalah modus ya, paling mudah. Terus yang agak sulit itu biasanya kita menentukan min, rata-rata maupun median nilai tengah. Kalau median data tunggal gampang. Kalau data frekuensi atau data kelompok itu agak susah ya. Nah, kita nanti akan mempelajari satu persatu tentang materi min, rata-rata, modus, nilai paling banyak muncul, dan yang terakhir adalah median atau nilai tengah. Itu ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang mengurutkan data. Sebenarnya kalau mengurutkan data ini Pak Guru anggap kalian sudah bisa, karena hanya tinggal mengurutkan dari yang terbesar ke yang kecil maupun dari yang terbesar ke yang terkecil. Sebenarnya gampang kalau mengurutkan. Ini pelajaran kelas 4 juga ada, di kelas 5 juga ada dulu ya. Itu tentang data ya. Kalau yang di kelas 4 dan kelas 5 kemarin Pak Guru sudah sampaikan tadi hanya membaca, kemudian memasukkan data, membuat diagram, membuat tabel. Nah, seperti itu untuk kelas 4 dan kelas 5. Nah, kalau kita belajar di kelas 6 tentang mengurutkan data, mungkin Pak Guru anggap kalian sudah bisa ya, hanya mengurutkan ya, hanya mengurutkan. Coba kalian lihat nanti buku kamu di halaman 124. Di situ dijelaskan bagaimana cara kita mengurutkan ya kan, kemudian dari yang terkecil maupun dari yang terbesar, kemudian cari nilai tertinggi atau nilai terbesar, kemudian cari nilai yang
terendah. Kemudian berapa selisihnya? Biasanya pertanyaannya seperti itu. Nah, nanti kita akan melanjutkan lagi setelah mengurutkan. Nah, nanti kita akan mempelajari 3 materi tadi, min, modus, dan median. Baik, selanjutnya setelah kalian belajar bagaimana mengurutkan data, nah sekarang kita akan belajar mencari rata-rata hitung atau min ya. Dalam rata-rata hitung atau min, tulisannya min, bacanya min ya. Data itu dibagi dalam 2 jenis ya. Yang pertama nanti ada data tunggal dan data kelompok. Nanti juga sama di modus ada juga data tunggal dan data kelompok. Di median juga ada data tunggal dan data kelompok. Data tunggal itu biasanya berisi data angka yang didaftar ya, yang didaftar. Misalnya contohnya hasil nilai ulangan matematik kelas 6, nilainya ada 5, 6, 7 terus berapa gitu seterusnya ya. Kemudian ada data kelompok yaitu berupa data tabel ataupun data diagram ya. Data kelompok itu bisa berupa tabel maupun bisa berupa diagram. Nah, untuk mencari atau menentukan rata-rata hitung, nah kita lihat dulu datanya itu berupa bentuknya kelompok atau tunggal. Nah, nanti mencari atau menentukan rata-ratanya kita menggunakan rumus yang berbeda, ya kan? Nah, di sini Pak Guru langsung saja singkat, ya kan? Nah, nanti untuk menentukan rumus rata-rata hitung yang data tunggal, ya itu adalah rumusnya X bar atau X rata-rata ini. X bar bacanya X bar sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Itu untuk data tunggal. Nah, mana yang jumlah data, mana yang banyak data? Nanti Pak Guru jelaskan, ya. Kemudian untuk yang data kelompok itu rumusnya X bar sama dengan jumlah dari data kali frekuensi per jumlah frekuensi ya. Jumlah data kali frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensinya. Nah, nanti kita akan mencoba menyelesaikan soal yang berkaitan dengan rata-rata hitung data tunggal dan rata-rata hitung data kelompok. Kita masukkan satu persatu menggunakan rumusnya. Sebenarnya kalau kalian mengerjakan soal, kalau sudah ada rumusnya begini gampang ya. Tapi kenapa kalau kalian pas mengirimkan soal atau mengirimkan hasil jawaban kalian pada Pak Guru itu kok masih ada yang belum mengerti ya, padahal Pak Guru sudah kasih rumusnya ini, gunakan ini, tinggal melihat saja ya. Apa karena videonya tidak dilihat atau bagaimana? Hanya kalian lihat catatan saja, rumusnya ini tinggal memasukkan. Sebenarnya masih kurang komplit kalau kalian tidak melihat di video yang Pak Guru jelaskan, begitu ya. Jadi tolong anak-anak kalau mengerjakan soal kemudian mengirimkannya ya gunakan cara apa yang sudah Pak Guru sampaikan ya, tinggal memasukkannya saja ya, begitu. Di sini ada catatan sedikit tentang untuk menentukan rata-rata hitung ya, untuk menentukan rata-rata hitung atau min, kita tidak wajib atau tidak perlu ya untuk mengurutkannya terlebih dahulu. Jadi langsung bisa dikerjakan. Jadi untuk rata-rata atau min ya kita tidak perlu ya, tidak usah mengurutkan datanya terlebih dahulu ya, nanti tidak kelamaan. Jadi kita langsung aja mengerjakan, kita lihat datanya itu data tunggal apa data kelompok. Nah, kalau data tunggal kita tadi masukkan rumusnya seperti apa tadi. Kemudian kalau data kelompok, nah kita masukkan ke rumus data kelompok yang Pak Guru sampaikan tadi. Nah, di sini Pak Guru kasih contoh soal. Nomor 1, hasil panen ayah selama 6 bulan adalah 10, 6, 7, 9, 8, 5 dalam satuan ton. Berarti selama 6 bulan ayah bisa panen 10 ton, 6 ton, 7 ton, 9 ton, 8 ton, 5 ton tiap bulannya. Nah, pertanyaannya tentukan rata-rata hasil panen ayah tiap bulan. Nah, kalau ada soal seperti ini, nah ini termasuk soal yang memakai rumus data tunggal. Karena apa? Sudah ada datanya masing-masing ya. Sudah ada datanya masing-masing. Nah,
Jawabannya banyak data. Kita lihat datanya berapa? Ada 6 bulan ya, 6 bulan. Datanya itu 6 bulan. Kemudian jumlah datanya ya, jumlah datanya tadi selama 6 bulan dia menghasilkan berapa ton kan begitu. Berarti kan kita jumlahkan 10 tambah 6 tambah 7 tambah 9 tambah 5 tambah 8 dan tambah 5. Nah, kemudian kita masukkan nih. Jawabannya seperti ini ya. Banyak data 6 bulan berarti 6. Kemudian jumlah datanya 10 tambah 6 tambah 7 tambah 9 tambah 8 tambah 5. Kemudian kita masukkan rata-rata atau min X bar sama dengan jumlah data per banyak data. Jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya kita hitung tambahkan aja 10 tambah 6 tambah 7 tambah 9 tambah 8 tambah 5 per atau dibagi dengan banyak data. Datanya berapa tadi? 6 bulan berarti bagi 6. Berarti 45 tadi hasilnya dibagi 6 sama dengan 7,5 ton atau 7,5 ton. Berarti tiap bulan ayah bisa panen itu rata-rata 7,5 ton. Begitu ya. Jadi ini rumusnya. Jadi untuk rumus data tunggal sama dengan X bar sama dengan jumlah data. Tadi kan jumlah datanya dihitung berapa tadi datanya. Kemudian per banyak data. Datanya itu ada berapa? Bukan jumlah lo ya, berarti banyaknya ya, banyaknya. Kemudian lanjut yang nomor 2. Berikut data hasil ulangan matematika kelas 6. Nah, di sini Pak Guru kasih soal itu yang berupa data kelompok. Tadi data kelompok bisa berbentuk tabel ataupun berbentuk diagram. Kalau di sini berbentuk tabel. Nah, di sini ada perbedaannya, ada antara data kelompok dan data tunggal. Kalau data tunggal tadi kita tinggal menjumlahkan saja dibagi dengan banyak data. Nah, berbeda dengan data kelompok. Kalau data kelompok ini kita kalikan ya, rumusnya tadi kan jumlah data kali frekuensi. Nah, datanya itu yang sebelah kiri, frekuensinya yang sebelah kanan. Datanya itu nilai, frekuensinya itu banyak siswa. Begitu ya. Datanya itu adalah nilai ya, kemudian frekuensinya adalah banyak siswa. Nah, di sini datanya ada nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, banyak siswa atau frekuensinya yang mendapat nilai 5 itu adalah 4, nilai 6 itu adalah 6 siswa, nilai 7 ada 12 siswa, 8 7 siswa, 9 6 siswa dan 10 5 siswa. Kemudian kita kalikan antara data kali frekuensi. Itulah bedanya antara data kelompok dengan data tunggal. Kalau data kelompok kita kalikan, ya kan, datanya tadi dikalikan dengan frekuensi. Nah, kita lihat 5 dikali 4 20, 6 kali 6 36, 7 kali 12 84, 8 kali 7 56, 9 kali 6 54, 10 kali 5 50. Kita jumlahkan. Berapa jumlahnya? 300. Nah, kemudian jumlah frekuensinya mana? Berarti jumlah siswanya. Kita hitung jumlah frekuensinya atau jumlah siswanya. 4 tambah 6 tambah 12 tambah 7 tambah 6 tambah 5. Hasilnya berapa? 40. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Ini tadi ya, tentukan rata-rata nilai ulangan tersebut. Nah, yang pertama tadi kita buat dulu data kali frekuensinya di sebelah tabel. Ini tadi Pak Guru sudah jelaskan tadi. Kita kalikan ya antara datanya dengan frekuensinya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, setelah kita tadi menjumlahkan ya kan, menjumlahkan data kali frekuensi, kemudian kita jumlahkan juga frekuensinya, maka kita masukkan ke dalam rumus. X bar ya kan, X bar sama dengan jumlah dari data kali frekuensi. Tadi sudah kan, jumlahnya tadi kita jumlahkan ya kan, data kali frekuensinya jumlahnya berapa per atau dibagi dengan jumlah frekuensinya atau jumlah siswanya tadi. Nah, tadi jumlah data kali frekuensinya itu adalah 300. Setelah kita jumlahkan tadi ya, per terus jumlah frekuensinya tadi kita jumlahkan jumlah siswanya adalah 40. Berarti tinggal bagi 300 dibagi 40 sama dengan 7,5. Nah, jadi rata-rata nilai ulangan siswa itu adalah 7,5 ya. Walaupun jawabannya sama dengan yang data tunggal tadi, tapi caranya berbeda loh ya. Soalnya aja berbeda, caranya juga harus berbeda.
Jadi jangan terpaku hanya wah berarti jawabannya bodoh. Tidak ya. Kita lihat rumusnya saja sudah beda, begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, Pak Guru kasih soal lagi. Diberikan data banyak kendaraan yang masuk jalan tol selama 1 jam. Itu Pak Guru ambilkan dari soal di buku kamu halaman 126. Ya, Pak Guru ambilkan soal di buku kamu halaman 126. Nah, di sini ada jenis kendaraan, datanya itu jenis kendaraan, kemudian frekuensinya itu banyak kendaraannya. Nah, di sini ada data kendaraannya itu berjenis Metro Mini, Kopaja, bus dan mikrolet. Ini dicontohkan seperti di kendaraan umum di Jakarta, ya kan, kendaraan umum di Jakarta. Kemudian banyaknya ini Metro Mini itu ada 5 yang lewat, Kopaja ada 4 yang lewat, bus ada 3 yang lewat, dan mikrolet ada 8 yang lewat, gitu ya. Nah, kemudian kita geser lagi. Tentukan rata-rata banyak setiap jenis kendaraan umum yang masuk jalan tol. Berarti rata-ratanya itu berapa, ya kan? Rata-ratanya berapa kendaraan yang lewat gitu kan. Karena data tabelnya kita jawab ya, karena data tabelnya bukan berupa angka, maka kita gunakan rumus data tunggal. Ya, karena datanya ini jenis ataupun bukan berupa angka, ya kan, yang menyatakan itu adalah sebuah ataupun berbagai jenis, ya kan, jenis. Nanti di sini bukan jenis kendaraan saja yang bisa ya, jenis mobil, apa jenis sepeda motor dan sebagainya. Di sini kita umpamakan, ya kan, diberikan contoh itu adalah jenis kendaraan umum, ya. Itu ada berapa, ya kan, setiap jenis kendaraannya yang lewat rata-ratanya. Ya, kita gunakan X bar sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya apa? Berarti banyak frekuensinya ini berapa, kan begitu kan jumlah datanya, ya kan? Kemudian kita jumlahkan 5 tambah 4 tambah 3 tambah 8. Nah, kemudian dibagi dengan banyak data. Datanya ada berapa? Metro Mini, Kopaja, bus dan mikrolet. Berarti ada 4, ya kan? Ada 4. Berarti kita tambahkan 5 tambah 4 tambah 3 tambah 8 20 dibagi dengan 4. 20 bagi 4 sama dengan 5. Berarti setiap jam, ya kan? Setiap jam itu ada 5 kendaraan yang lewat. Ya, begitu. Nah, kalau soalnya berbentuk diagram atau diagram gambar maupun diagram batang ataupun diagram garis, alangkah baiknya kita buat datanya itu menjadi bentuk data tabel supaya kita mudah untuk untuk mengerjakan soal tersebut supaya lebih gampang, sebenarnya seperti itu, ya. Nah, seperti di buku kamu halaman 127 itu diberikan contoh mencari rata-rata yang berbentuk dari diagram batang, ya kan? Kemudian ini ada nilai, di sini ada banyak siswa, sama seperti tadi, nilai 5 itu berapa siswa, ada 9 dan seterusnya, ya. Kalian nanti baca sendiri di buku kamu di halaman 127, ya. Itu. Ini diagram batang yang atas dan ini adalah diagram garis, ya. Diagram garis itu seperti ini, ya, sama sebenarnya. Nih datanya itu yang ada di bawah ini data, kemudian yang sebelah kiri ini adalah frekuensi, ya. Kita tinggal lihat datanya. Kalau ini datanya ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Di sini kan bentuknya nilai, ya kan? Kalau nilai berarti seperti Pak Guru tadi, kita kalikan dengan frekuensi. Kalau di sini itu bentuknya apa? Ini bentuknya sebenarnya juga angka, tetapi di sini karena ini berbentuk jam, maka kita buat menjadi bentuknya seperti bentuk data tunggal. Nah, ini ada jam 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada berapa jam, kan begitu. Kita lihat banyak datanya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ada 5 jam, ya kan. Kemudian di sini banyak penjualannya. Ya, kita tinggal nanti banyaknya berapa, ya kan, jumlahkan banyak penjualannya ini, kemudian dibagikan dengan berapa jam, kan begitu.
Dan selanjutnya diagram gambar nanti juga kalian pelajari, dibaca lagi, dipahami. Begitu ya anak-anak. Dan kembali yaitu tentang modus ya. Kalau tadi sudah min, rata-rata, sekarang modus. Modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Sebenarnya kalau kita mengerjakan modus ya, mencari nilai modus sepertinya lebih mudah ya kan, karena apa, kita tinggal mencari mana yang paling besar ataupun mana yang paling banyak muncul, hanya seperti itu ya. Di dalam modus juga ada yang modus data tunggal dan juga modus data kelompok ya kan. Nah kemudian kita tinggal, kalau dalam data tunggal ya cari aja yang paling banyak munculnya. Kemudian kalau di data kelompok ya kita cari yang frekuensinya paling besar ya, frekuensinya paling besar. Kemudian data mana yang frekuensinya paling besar, berarti itulah modusnya. Nah perlu catatan lagi, kalau misalnya ada modus yang sama ya kan, nilai paling banyak ini misalnya lebih dari satu ya kan, misalnya ada dua, ya sudah kita tinggal tulis modusnya itu yang dua-duanya itu ya. Kalau misalnya ada modus yang lebih dari satu, kemudian di dalam modus kita juga tidak perlu atau tidak wajib ya mengurutkannya terlebih dahulu. Jadi min rata-rata kita tidak perlu mengurutkan terlebih dahulu, kemudian modus juga tidak perlu mengurutkan terlebih dahulu. Jadi tidak perlu mengurutkan ya. Diingat-ingat, min dan modus tidak perlu diurutkan begitu ya. Jadi, tetapi dalam min dan modus ada data kelompok dan data tunggal. Di media nanti juga ada data tunggal dan juga data kelompok, begitu ya. Nah, di sini Pak Guru kasih contoh, misalnya data warna kesukaan siswa kelas 6. Nah, di sini Pak Guru kasih data, ada merah, biru, biru, kuning, hijau, merah, hijau, kuning, putih, hijau. Ya. Nah, sebelum kita menentukan modusnya ya, modusnya ini modus data tunggal ya, modus data tunggal. Nah di sini kita lihat dulu berapa jumlah datanya ya, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ada 12 data ya, ada 12 data. Kemudian kita buat daftarnya ya, kita satu persatu daftar berapa masing-masing warna yang muncul begitu kan. Nah kita mulai dari merah. Merah kalau kita hitung 1 2 3 ada 3 ya kan. Biru kalau kita hitung ada 2, kemudian kuning kita hitung ada 2 juga. Kalau hijau kita hitung 1 2 3 4 ada 4, kemudian putih kita hitung ada 1. Kita jumlahkan, benar nggak 12? 3 tambah 2 5 tambah 2 7 tambah 4 11 tambah 1 12, benar. Nah setelah kalian sudah benar datanya 12, maka kita lihat mana data yang paling banyak muncul di sini. Merah 3, biru 2, kuning 2, hijau 4, putih 1. Sudah kelihatan 4 paling banyak muncul itu adalah 4. Nah 4 itu siapa? 4 itu adalah hijau. Oh berarti modus dari data kesukaan siswa, data warna kesukaan siswa adalah hijau. Begitu gampang ya. Tinggal mencari mana yang paling banyak muncul. Nah yang sekarang nomor 2 Pak Guru kasih contoh data berat badan siswa kelas 6 ya. Di sini ada berat badan, di sini ada banyak siswa atau frekuensinya ya kan. Nah ini berarti dia termasuk data kelompok, yaitu berupa data tabel. Berat badan di sini satuannya kilogram, 33, 34, 35, 36, 38 dengan 39 ya. Banyak siswanya. Berat badan 33 ada 4 orang, 24 ada 1 orang, 35 ada 4 orang, 36 ada 5 orang, 38 ada 2 orang, 39 ada 3 orang. Tentukan modus pada data di samping ya. Data ini berapa modusnya? Nah, tadi Pak Guru sudah bilang kalau modus itu kita tinggal mencari ya kan, mana nilai yang paling banyak muncul itu di data tunggal dan mana frekuensi yang paling banyak munculnya atau paling besar ya.
Nah, di sini kita sudah bisa melihat ya kan, kita bisa melihat frekuensi mana yang paling besar ya kan, karena frekuensi terbesar adalah 5. Nah, ini frekuensinya itu yang paling besar adalah 5. Maka modus data tersebut adalah 36. Nah, tadi Pak Guru sudah bilang kalau data kelompok carilah frekuensi yang paling besar. Nah, carilah frekuensi paling besar. Setelah kamu menemukan frekuensi yang paling besar, nah itu miliknya siapa? Itu datanya siapa? Ternyata kalau di soal ini frekuensinya itu adalah paling banyak adalah 5 siswa atau 5 orang. Nah, 5 orang ini adalah datanya 36 kg. Berarti modusnya adalah 36 kg. Bukan 5 siswa. Ya, bukan 5 siswa. Kebanyakan anak-anak itu sering kalau di dalam menentukan modus data kelompok itu frekuensinya yang dijadikan sebagai modus. Bukan ya. Dalam data kelompok modusnya itu adalah datanya. Datanya itu. Nah, datanya itu didapat dari frekuensi yang paling besar. Itu loh. Nah, frekuensi paling besar itu datanya itu miliki siapa? Nah, itulah data modusnya. Nah, jadi jangan sampai keliru. Paling besar frekuensinya itu bukan modusnya, tetapi paling besar frekuensinya itu adalah menunjukkan data siapa yang paling besar. Maaf, data yang ditunjuk atau data miliknya siapa frekuensinya yang paling besar itu. Nah, itulah modusnya. Kalau tadi frekuensinya itu adalah 5 karena paling besar, maka 5 itu milik datanya siapa? Oh, datanya 36. Maka modusnya adalah 36 kg. Begitu ya anak-anak. Baik, mungkin itu dulu untuk penjelasan materi untuk hari ini. Untuk medianya dan untuk materi lainnya yang berkaitan dengan data nanti Pak Guru sampaikan di pertemuan selanjutnya, karena Pak Guru harapkan nanti di minggu-minggu ini atau sebelum pra UM berlangsung, yaitu sekitar tanggal 8 Maret sampai 18 Maret kalau tidak salah. Nah, Pak Guru akan merampungkan atau menyelesaikan materi di kelas 6 ini. Begitu ya anak-anak. Jadi mohon maaf kalau Pak Guru menjelaskannya terlalu cepat atau masih kurang jelas. Ya Pak Guru mohon maaf, nanti anak-anak bisa mengulangi lagi video yang Pak Guru sampaikan hari ini. Begitu ya anak-anak. Nah, untuk soal-soalnya, untuk latihan soal nanti Pak Guru kirimkan lewat WhatsApp saja. Yang penting anak-anak tetap menjaga kesehatan ya, tetap menjaga kesehatan supaya anak-anak bisa tetap melaksanakan kegiatan ataupun aktivitas belajar di rumah. Begitu ya anak-anak. Nah, Pak Guru berpesan tolong anak-anak banyak-banyak belajar lagi, sering-sering belajar lagi, walaupun kita belum bisa bertatap muka ya Pak Guru berpesan anak-anak tetap semangat begitu ya, tetap semangat, tidak usah berkeluh kesah, tidak usah merasa bosan ya. Mungkin dalam lubuk hati kalian juga sudah merasa bosan, sudah pengen sekolah, ya bersabar dulu saja ya begitu. Yang penting kalian tetap semangat dan tetap sehat. Gitu ya anak-anak. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf, dan Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.